Perjalanan dari Balikpapan menuju Samarinda dimulai dengan menyusuri jalur perairan yang tenang. Kapal kolonial itu bertolak dari pelabuhan Balikpapan menuju Samarinda, menempuh jalur yang pada dekade 1930-an menjadi urat nadi utama perhubungan di pesisir timur Kalimantan. Pada masa tersebut belum tersedia jalur darat yang memadai, sehingga transportasi laut dan sungai menjadi satu-satunya pilihan untuk menghubungkan kedua kota penting ini. Kapal-kapal dari Balikpapan akan berlayar menyusuri perairan pesisir, lalu memasuki muara Sungai Mahakam sebelum melanjutkan perjalanan ke pedalaman hingga mencapai Samarinda. Jarak tempuh antara pelabuhan Balikpapan dan Samarinda diperkirakan berkisar antara 100 hingga 150 km atau sekitar 60 hingga 80 mil laut. Namun, perjalanan ini tidak singkat. Dengan teknologi pelayaran yang masih terbatas dan ketergantungan pada kondisi cuaca serta arus sungai, waktu tempuh bisa berlangsung berjam-jam, bahkan lebih dari 1 hari. Dibandingkan dengan era modern, pelayaran pada masa kolonial menuntut kesabaran dan ketahanan, sekaligus menggambarkan betapa pentingnya jalur laut dan Sungai Mahakam sebagai tulang punggung mobilitas ekonomi, administrasi, dan sosial di Kalimantan Timur pada masa itu. Kapal bergerak meninggalkan pelabuhan, perlahan memasuki kawasan Delta Mahakam, hamparan luas yang menjadi urat nadi kehidupan di Kalimantan Timur. Di sepanjang alur sungai, rimbunan tanaman nipah tumbuh rapat di tepian, menandai wilayah rawa dan muara yang subur. Memasuki perairan Sungai Mahakam di Samarinda, suasana sungai tampak hidup dan sibuk. Pada sekitar tahun 1930-an, Sungai Mahakam merupakan urat nadi kehidupan utama di Kalimantan Timur. Di tengah bentang alam yang masih didominasi hutan tropis lebat, sungai ini menjadi penghubung vital antara wilayah pedalaman dan pesisir. Aktivitas manusia, perdagangan, pemerintahan, hingga mobilitas sosial sangat bergantung pada aliran Mahakam yang membelah wilayah tersebut. Perahu-perahu tradisional dan armada sungai secara rutin menyusuri aliran dari hilir ke hulu, membawa berbagai komoditas perdagangan. Hasil hutan seperti rotan, kayu, dan produk alam lainnya menjadi barang utama yang diperdagangkan, menandai peran Mahakam sebagai koridor ekonomi tradisional yang hidup. Bentang alam di sepanjang Sungai Mahakam pada dekade 1930-an masih sangat alami. Wilayah antara Long Bagun hingga Long Pahangai didominasi hutan tropis yang lebat dan relatif belum tersentuh eksploitasi besar-besaran. Permukiman penduduk berkembang mengikuti alur sungai. Pusat-pusat kekuasaan dan pemerintahan lokal juga berada di tepian Mahakam, termasuk Istana Sultan Kutai di Tenggarong. Kehadiran administrasi kolonial di Samarinda dan Tenggarong turut membentuk dinamika ekonomi dan politik di sepanjang Sungai Mahakam, tanpa sepenuhnya menghilangkan peran tradisional sungai sebagai pusat kehidupan masyarakat setempat. Dari kejauhan, sudut-sudut kota Samarinda mulai terlihat, sebuah kota yang tumbuh mengikuti aliran sungai. Tampak rel lori tambang milik perusahaan OOS Borneo Macapai, OBM, yang berfungsi sebagai infrastruktur vital untuk mengangkut batu bara dari area penambangan di pedalaman menuju pelabuhan atau fasilitas penyaringan. Perjalanan kemudian mengarah ke kawasan pertambangan batu bara. Kesibukan para pekerja tampak jelas di area tambang. Bukit-bukit dikeruk, tanah dibuka, dan alat-alat berat dikerahkan. Kereta-kereta lori mengangkut batu bara dari lokasi pengerukan, termasuk lori uap yang membawa hasil tambang menuju tempat pengumpulan. Aktivitas ini menggambarkan wajah industrialisasi yang telah lama mengubah lanskap alam Kalimantan. Pertambangan batu bara di Samarinda dan wilayah sekitarnya pada dekade 1930-an tidak dapat dilepaskan dari konteks pemerintahan kolonial Belanda. Pada masa ini, aktivitas eksploitasi sumber daya alam telah berlangsung secara sistematis, terutama di kawasan sepanjang Sungai Mahakam, yang menjadi jalur transportasi utama di Kalimantan Timur. Perusahaan yang paling menonjol dalam kegiatan pertambangan batu bara tersebut adalah OOS Borneo Macapai, OBM,
sebuah perusahaan swasta Belanda yang mulai beroperasi di wilayah Kutai dan Samarinda sejak akhir abad ke-19. OBM memegang konsesi pertambangan yang diberikan oleh pemerintah Hindia Belanda dan menjadi operator dominan dalam industri batubara di kawasan ini. Secara geografis, lokasi tambang OBM dan perusahaan-perusahaan lain terkonsentrasi di sepanjang aliran Sungai Mahakam. Pemilihan wilayah ini bukan tanpa alasan, sebab sungai berfungsi sebagai sarana utama pengangkutan batubara dari lokasi tambang menuju pelabuhan dan pusat distribusi. Transportasi air menjadi tulang punggung logistik pertambangan pada masa kolonial, mengingat keterbatasan infrastruktur darat di pedalaman Kalimantan. Batubara yang dihasilkan terutama dimanfaatkan sebagai bahan bakar kapal uap, seiring dengan pesatnya industri perkapalan dan pelayaran pada awal abad ke-20. Menjelang Perang Dunia Kedua, kebutuhan energi untuk kepentingan ekonomi dan militer kolonial meningkat tajam. Pada periode 1930-an hingga awal 1940-an, sejumlah tambang swasta di Kalimantan Timur tercatat mampu memproduksi batu bara hingga lebih dari 500.000 ton per tahun. Meski demikian, sejarah mencatat bahwa aktivitas pertambangan batu bara yang dijalankan OBM di kawasan Sungai Mahakam merupakan cikal bakal berkembangnya industri pertambangan modern di Kalimantan Timur. Fondasi yang dibangun pada masa kolonial inilah yang kemudian menjadikan wilayah Samarinda dan sekitarnya sebagai salah satu pusat produksi batu bara terbesar di Indonesia hingga saat ini. Di tengah hiruk-pikuk aktivitas ekonomi, kehidupan sosial kota juga terekam. Sebuah perayaan berlangsung meriah di Samarinda. Anak-anak berparad dan menari menghadirkan keceriaan di ruang publik. Pada tahun 1930-an, Samarinda masih merupakan sebuah kota kecil di tepi Sungai Mahakam dengan jumlah penduduk sekitar 10.000 jiwa. Kehidupan kota berjalan tenang dan relatif sepi dengan komposisi penduduk yang didominasi oleh suku Bugis dari Sulawesi Selatan, masyarakat Banjar, Jawa, serta komunitas pedagang Tionghoa yang berperan penting dalam aktivitas ekonomi lokal. Secara tata kota, Samarinda belum menunjukkan ciri kota modern. Jalan-jalan yang ada umumnya sempit dan berlumpur, terutama saat musim hujan. Di beberapa sudut pemukiman, nisan-nisan kuburan tampak berdiri tidak teratur, berdekatan dengan rumah penduduk, mencerminkan pola ruang yang masih sederhana dan belum tertata. Beginilah wajah anak-anak Samarinda sekitar 100 tahun lalu, terekam dalam jejak waktu kolonial. Tampak pula kediaman pejabat gubernemen setempat menjadi simbol kekuasaan administrasi pada masanya. Pertunjukan jaranan digelar menunjukkan jejak kehadiran masyarakat Jawa di Samarinda sejak era Bahari. Berbagai lomba dan permainan melengkapi suasana perayaan, menegaskan karakter multikultural kota sungai ini. Berdasarkan arsip KITLV Belanda, pada era kolonial 1930-an kehidupan kebudayaan di Samarinda berkembang dalam bingkai akulturasi. Interaksi ini terutama terjadi antara masyarakat asli Dayak dan Kutai dengan komunitas pendatang, khususnya orang Bugis yang telah bermukim di Samarinda sejak tahun 1668. Akulturasi tersebut membentuk wajah kebudayaan Samarinda yang khas, hasil pertemuan tradisi lokal dengan pengaruh maritim dan perdagangan dari luar. Bentuk hunian masyarakat didominasi rumah panggung setinggi sekitar 8 hingga 10 kaki. Perjalanan dilanjutkan ke arah hulu Sungai Mahakam atau salah satu anak sungainya. Dengan menggunakan perahu, rombongan menyusuri aliran sungai yang semakin sempit dan menantang. Hulu Sungai Mahakam terletak di Pegunungan Muller, tepatnya di kawasan Long Apari, Kabupaten Mahakam Ulu, wilayah yang sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Kutai Barat di Kalimantan Timur. Dari kawasan pegunungan dan perbukitan pedalaman inilah, Sungai Mahakam memulai perjalanannya sebagai salah satu sungai terpenting di Pulau Kalimantan. Dengan panjang sekitar 920 hingga 980 km, Sungai Mahakam menjadi sungai terpanjang kedua di Indonesia.
Alirannya bergerak dari utara menuju selatan timur, membelah pedalaman Kalimantan Timur, melewati wilayah Kutai Barat dan Kutai Kartanegara, sebelum akhirnya bermuara di Selat Makassar melalui kawasan delta di sekitar Samarinda. Sepanjang sejarah dan kehidupan masyarakat Kalimantan Timur, Sungai Mahakam berperan sebagai urat nadi utama. Sungai ini menjadi jalur transportasi vital yang menghubungkan daerah pedalaman dengan wilayah pesisir, sekaligus menopang aktivitas ekonomi masyarakat melalui perikanan. Selain itu, Sungai Mahakam juga dikenal sebagai habitat mamalia air langka, pesut Mahakam, yang menjadi simbol penting keanekaragaman hayati dan warisan alam Kalimantan Timur. Pada dekade 1930-an, anak-anak Sungai Mahakam di pedalaman Kalimantan Timur masih berada dalam kondisi alamiah yang nyaris belum tersentuh pembangunan modern. Sungai-sungai kecil yang berhulu di pegunungan Mueller dan perbukitan pedalaman Mahakam Ulu dicirikan oleh arus deras dan riam-riam berbatu, terutama pada bagian hulu dan tengah alirannya. Riam-riam ini terbentuk dari kontur alam yang terjal, dasar sungai berbatu besar, serta debit air yang meningkat tajam pada musim hujan. Dalam catatan kolonial Hindia Belanda dan laporan ekspedisi etnografi pada awal abad ke-20, arus riam di anak Sungai Mahakam dikenal sebagai tantangan utama bagi pelayaran sungai. Perahu kayu panjang seperti perahu ces dan sampan besar menjadi satu-satunya sarana transportasi untuk menembus pedalaman. Menghadapi riam, para pendayung Dayak harus mengandalkan pengetahuan lokal yang diwariskan turun-temurun. Membaca arah arus, mengenali batu tersembunyi, serta memilih jalur air yang paling aman di antara jeram. Pada masa itu, riam bukan sekadar rintangan geografis, melainkan juga batas kultural dan administratif. Banyak wilayah Hulu Mahakam yang secara praktis berada di luar kontrol efektif pemerintah kolonial karena sulit dijangkau. Ekspedisi Belanda menuju pedalaman seringkali harus berhenti di titik-titik tertentu, lalu melanjutkan perjalanan dengan bantuan pemandu lokal yang memahami karakter riam dan perubahan arus sungai. Arus riam anak Sungai Mahakam juga memengaruhi pola permukiman. Kampung-kampung Dayak umumnya dibangun di tepian sungai yang relatif tenang, sedikit menjauh dari jeram berbahaya, namun tetap dekat dengan jalur air. Sungai berfungsi sebagai jalur mobilitas utama, sumber pangan, sekaligus ruang sakral yang diyakini memiliki kekuatan gaib. Riam tertentu bahkan dianggap berpenghuni dan diperlakukan dengan ritual khusus sebelum dilewati. Memasuki akhir 1930-an, meskipun eksplorasi sumber daya alam mulai meningkat di wilayah hilir Mahakam, kawasan hulu dengan riam-riamnya masih mempertahankan karakter liar dan tertutup. Baru setelah masa pendudukan Jepang dan periode pasca kemerdekaan Indonesia, upaya penetrasi administratif dan ekonomi ke pedalaman Mahakam dilakukan secara lebih intensif. Dengan demikian, pada 1930-an, arus riam anak Sungai Mahakam tetap menjadi simbol alam pedalaman Kalimantan. Keras, berbahaya, namun sekaligus menjadi penjaga keseimbangan kehidupan masyarakat setempat. Pada dekade 1930-an, kamera kolonial Hindia Belanda mulai merekam berbagai potongan kehidupan di pedalaman Kalimantan Timur, termasuk aktivitas di sepanjang Sungai Mahakam dan anak-anak sungainya. Dalam sejumlah dokumentasi visual, baik berupa foto maupun potongan film, terlihat gelondongan kayu berukuran besar yang mengapung dan terseret arus sungai. Kayu-kayu tersebut tidak menunjukkan tanda pengolahan industri modern, sehingga besar kemungkinan berasal dari penebangan manual yang dilakukan oleh penduduk lokal dengan alat sederhana. Bagi masyarakat pedalaman Mahakam, penebangan kayu pada masa itu merupakan bagian dari kebutuhan hidup. Kayu digunakan untuk membangun rumah panggung, perahu, serta fasilitas kampung, dan dalam beberapa kasus dijual atau ditukar melalui jalur sungai ke wilayah hilir. Sungai berperan sebagai sarana alami
untuk mengangkut kayu. Gelondongan dilepaskan ke arus dan dibiarkan mengalir mengikuti aliran Mahakam menuju titik-titik pengumpulan. Namun dokumentasi kolonial juga secara tidak langsung merekam dampak dari aktivitas tersebut. Gelondongan kayu yang hanyut seringkali menyumbat riam dan tikungan sungai, memperbesar risiko kecelakaan bagi perahu yang melintas. Pada musim hujan, kayu-kayu ini dapat memperkuat daya rusak arus, mempercepat erosi tebing sungai, serta mengubah pola aliran air di beberapa anak sungai. Dalam jangka panjang, meskipun skalanya masih terbatas dibandingkan eksploitasi industri kayu pasca kemerdekaan, aktivitas penebangan lokal mulai meninggalkan jejak ekologis. Berkurangnya tutupan hutan di sekitar bantaran sungai memengaruhi kestabilan tanah dan meningkatkan sedimentasi. Sungai yang sebelumnya jernih di bagian hulu menjadi lebih keruh pada musim hujan, berdampak pada habitat ikan dan organisme air lainnya. Bagi pemerintah kolonial, keberadaan gelondongan kayu di sungai juga menandai potensi ekonomi kawasan pedalaman Mahakam. Sejak 1930-an, laporan-laporan administratif mulai mencatat kekayaan hutan Kalimantan Timur sebagai sumber daya yang dapat dieksploitasi lebih sistematis. Dengan demikian, rekaman kamera kolonial tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi visual, tetapi juga sebagai penanda awal perubahan relasi antara manusia, sungai, dan hutan. Perubahan yang kelak membawa dampak jauh lebih besar bagi lingkungan dan masyarakat Mahakam pada dekade-dekade berikutnya. Arus riam yang deras harus dilalui, sementara di kiri dan kanan sungai menjulang tebing-tebing batu. Gua-gua alami tampak di tepian, memperlihatkan wajah alam Kalimantan yang liar dan purba. Di salah satu gua, perjalanan kolonial sejenak terhenti, memberi ruang bagi interaksi manusia dengan lanskap alam yang sunyi. Perjalanan selanjutnya diarahkan menuju Tanjung Redep, ibu kota Berau di pesisir utara Kalimantan Timur. Saat perahu mendekati kawasan ini, bentang kehidupan masyarakat pesisir tersaji dengan jelas. Perahu-perahu kecil milik nelayan tampak bersandar di tepi sungai dan pantai, sementara warga beraktivitas di sepanjang pesisir, memperbaiki jala, mengangkut hasil tangkapan, dan mengolah hasil bumi. Kelapa menjadi salah satu tumpuan utama ekonomi setempat. Tumpukan buah kelapa yang menggunung menandai panen yang melimpah dan denyut kehidupan ekonomi rakyat pesisir Berau. Keunikan alam pesisir Berau juga menghadirkan pemandangan yang tak biasa. Di perairan dangkal sekitar pantai, ubur-ubur tampak berenang bebas dalam jumlah besar, menciptakan lanskap laut yang khas dan memikat. Fenomena alam ini seolah menutup rangkaian perjalanan dengan kesan yang kuat, sebuah ekspedisi yang merekam denyut kehidupan sungai, kawasan tambang, kota, hingga pesisir Kalimantan Timur. Pada dekade 1930-an, Tanjung Redep merupakan pusat pemerintahan kolonial Belanda, sekaligus wilayah kesultanan yang masih aktif di Kabupaten Berau. Kawasan ini berkembang sebagai pusat administrasi dan ekonomi penting di bagian utara Kalimantan Timur, terutama di sekitar Teluk Bayur. Akar sejarah Tanjung Redep berawal dari perpindahan pusat pemerintahan Kerajaan Berau ke Kampung Bugis oleh Sultan Alimuddin pada tahun 1810. Memasuki era kolonial, pengaruh Kesultanan Berau masih terasa, namun kendali pemerintahan secara efektif berada di tangan pemerintah Hindia Belanda. Pada masa yang sama, Teluk Bayur tumbuh sebagai kawasan strategis akibat aktivitas pertambangan batu bara yang dikelola oleh Belanda. Industri ini mendorong hadirnya infrastruktur dan fasilitas penunjang kolonial. Salah satu penanda penting era tersebut adalah berdirinya Gedung Kamar Bola di Teluk Bayur, yang difungsikan sebagai ruang pertemuan, tempat dansa, serta pusat interaksi sosial kalangan priayi dan pejabat Belanda pada masa kejayaan pertambangan Steenkolen. Perhubungan di wilayah Berau pada 1930-an masih sangat bergantung pada jalur sungai dan laut. Pelabuhan Tanjung Redep menjadi simpul utama mobilitas barang dan manusia, khususnya untuk pengangkutan hasil tambang dari Teluk Bayur serta kebutuhan logistik pemerintahan kolonial.
Kondisi geografis Berau yang luas, terpencil, dan jauh dari pusat-pusat pemerintahan besar seperti Samarinda dan Balikpapan menjadikan transportasi air sebagai nadi utama kehidupan wilayah ini. Dari sisi sosial dan budaya, masyarakat Berau terdiri atas penduduk asli serta para pendatang yang bekerja di sektor pertambangan dan perdagangan. Kehidupan sosial mereka dipengaruhi kuat oleh tradisi Kesultanan Berau, Gunung Tabur dan Sambaliung yang berlandaskan adat dan nilai-nilai Islam. Pada periode ini, struktur pemerintahan masih berada di bawah kekuasaan kesultanan dengan pendampingan pejabat kolonial Belanda, sebelum akhirnya Berau secara administratif berubah menjadi kabupaten daerah tingkat 2 pada dekade 1950-an. Film dokumenter ini diproduksi pada tahun 1933 oleh pemerintah kolonial Belanda, disutradarai oleh Pater Venantius, dan kini tersimpan sebagai koleksi arsip di Eye Film Museum, Amsterdam, Belanda. Sebagai bagian dari rangkaian misi Ordo Katolik Minder Broeders, Capucinen, film ini tidak hanya merekam aktivitas penyebaran agama, tetapi juga menghadirkan potret visual yang kaya tentang kehidupan dan kebudayaan masyarakat Kalimantan Timur pada masa kolonial. Setelah merekam jejak kehidupan dan sejarah Tanjung Redep, perjalanan pun kembali dilanjutkan dengan perahu. Berau perlahan ditinggalkan, membuka lembaran baru menuju tujuan berikutnya dalam rangkaian ekspedisi menyusuri Kalimantan Timur.